warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Zakat dan Pajak. Saya atas nama Nurjani Rustam. Dan saya Jubeda Sampulawa. Dan saya Fitri Abdurrahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 10. Judulnya Zakat dan Pajak dalam Perspektif Islam. Pengertian pajak dan zakat. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada sistem yang dapat dipaksakan yang teruntung oleh wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi, kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas sistem untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan definisi pajak menurut syariah, secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan hariba, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak secara istilah banyak pendapat dalam hal-hal lain. Terima kasih. Zakat berasal dari kata zakat yang merupakan isim masdar yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, paradigma penarikan pajak. Menurut Masdar F. Masudi, ada 3 paradigma penarikan pajak yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugasnya kenegaraannya, yaitu yang pertama, mulanya pajak sebagai upeti atau uhdiyat untuk penguasa. Yang kedua, pajak sebagai imbal jasa atau jizyah dengan penguasa. Ketiga, pajak sebagai zakat sedekahillah untuk segenap rakyat. Yang keempat, teori pelaksanaan pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Dalam teori ini, negara berhak memungut pajak karena negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Yang kedua, teori kepentingan. Menurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda. Yang ketiga, teori daya pikul. Menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing. Yang keenam, hubungan pajak dan zakat. Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Oke. Ya, itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.